kami akan memaparkan hasil dari proyek kami yang terdiri dari panel, yaitu panel pertama membahas mengenai permasalahan dan panel kedua mengenai kebijakan alternatif dan panel yang ketiga mengenai kebijakan kelas, panel yang keempat mengenai rencana tindakan. Nah, kepada tim panel 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Panel 1, permasalahan. Politik uang yang sering disebut dengan money politik adalah suatu bentuk pemberian yang berupa uang, sembako dan lainnya. Politik uang atau dari calon legislatif ingin menduduki suatu jabatan dengan proses yang instan. Cara mempengaruhi masyarakat atau hak suaranya dengan memberikan uang atau sembako. Politik uang memiliki dampak negatif, yaitu bila mana suatu calon yang terpilih dari proses politik uang berdampak akan melakukan korupsi selama masa jabatannya. Praktek politik uang atau money politik berdampak kepada paslon dalam masa jabatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana korupsi melanggar sila kelima Pancasila dalam nilai keadilan dan sama dengan merampas hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adapun permasalahan yang kami angkat dari kerap terjadi dalam setiap pemilu. Dalam kasus ini seorang caleg dari Partai Gerindra untuk DPRD ditentang bagi dua posisinya media merekam sebuah kamera sedang membagikan uang ke salah seorang warga. Dalam rekaman warga yang berdurasi sekitar 1 menit itu, terdengar bahwa caleg tersebut menjelaskan kepada pemilih menggunakan bahasa Jawa saat pemilu 2024 pada surat suara warna hijau dicari nama SP nomor 4. Lalu uang kepada pemilih tersebut. Caleg Partai Gerindra berinisial PB sudah berulang kali diminta tanggapannya terkait yang berbeda video tersebut, hingga saat ini belum sedia menjawab. Sementara itu, kami senior Bawaslu Kabupaten Deli Serdang orang mengatakan pihaknya akan mengusut kasus ini jika nanti caleg tersebut memang benar melanggar peraturan pemilu saat berkampanye, dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Sekian, terima kasih. Satu yang telah di sini kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk membuat pertanyaan kepada tim satu. Apa latar belakang dari kelompok penyaji mengangkat permasalahan tersebut? Adapun latar belakang dari baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada
Adapun latar belakang dari kelompok kami mengangkat permasalahan tersebut, yaitu untuk meminimalisir money yang terjadi pada saat pemilu berlangsung. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pada itu. Dan selanjutnya kepada bintang kedua, waktu kita hanya Panel 2, kebijaksanaan alternatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada tim panel 1. Dan selanjutnya kepada tim panel 2, waktu dan Panel 2, kebijakan alternatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 515. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara sehingga suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36.000. Undang-undang kita sama aja lah itu yang kebijakan alternatif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 515. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihannya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 523 ayat 1. Setiap pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 271 juta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum pada pasal 301 ayat 2. Setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang panel kebijakan alternatif, yaitu seberapa yakin Ibu Bapak dengan kebijaksanaan tersebut? Kan minumnya ini. Kebijakan tersebut. Sudah yakin karena dalam permasalahan yang diangkat sudah diketahui ada permasalahan tentang atau politik uang tersebut dan dalam kebijakan tersebut sudah memberatkan pelaku yang melakukan money politik tersebut. baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada tim panel 2. Dan selanjutnya kepada tim panel 3. Baik, terima kasih Uci yang telah memberikan kesempatan bagi tim panel 3. Adapun panel 3 mengangkat tentang kebijakan kelas, itu Salarak Barisan Pancasila Merah Putih. Adapun kebijakan alternatif yang kami buat yaitu adalah membuat komunitas
yang dapat diartikan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan atau lokasi dan secara aktif berinteraksi dan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan bersama. Adapun yang berperan dalam selara ini adalah mahasiswa PPKN kelompok 3 kelas reguler D dengan mengajak masyarakat Desa Maredi 2, Kecamatan Katumbak. Selara ini merupakan sebuah kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang akan dilaksanakan secara rutin. Penyuluhan tentang bahaya money politik yang terjadi di tengah masyarakat pada pemilihan calon legislatif yang berdampak ujungnya pemimpin yang korupsi nantinya dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya komunitas penulis yang telah dibentuk, penulis akan membentuk visi dan misi agar komunitas dan penulis bentuk dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada visi dalam komunitas yang penulis bentuk yaitu untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih dari money politik. Cukup sekian dari panel 3 tentang pemaparan kebijakan kelas. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dewan PBB yang memaparkan materinya. Di sini kepada Dewan kami silakan berbicara. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada panel 3 kebijakan kelas. Pertanyaan saya, mengapa pemilik komunitas sebagai kebijakan alternatif? Kenapa kami memilih komunitas sebagai pemilihan alternatif? Karena kami memilih komunitas dapat memiliki kesamaan tujuan untuk membebaskan jiwa dari sanksi spiritual dan juga bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Pertanyaan kedua, apa makna dari logo komunitas yang dibuat ini? Makna dari komunitas ini adalah logo komunitas barisan Pancasila merah putih ini yang itu adalah warna hijau yang dimaknai kehidupan, yang artinya komunitas ini hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, dan artinya lingkaran yaitu adalah komunitas ini berada di tengah masyarakat seperti dalam proses sosialisasinya untuk menggunakan sosial media yang bisa diakses bertahun dan abadi. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Cukup sekian jawaban dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada MC yang telah memberi saya kesempatan untuk membaca panel keempat. Rencana tindakan yang akan dilakukan oleh kelompok penulis setelah membuat sebuah komunitas dengan masyarakat yang bersama selara. Barisan Pancasila merah putih yang mana komunitas isi akan sosialisasi online dengan menggunakan sosial media berupa Instagram. Sosialisasi dapat diarti sebagai proses belajar dengan komunikasi kepada orang lain tentang cara berpikir, tindakan, dan merasakan. Sosialisasi yang dilakukan komunitas ini berupa sosialisasi secara online yang mana sosialisasi ini tidak secara langsung terjun ke lapangan, melainkan menggunakan media sosial berupa Instagram sebagai sarana dalam melakukan kampanye tersebut. Pelaksanaan sosialisasi ini akan dilakukan secara rutin setiap minggunya pada hari Sabtu dan Minggu. Mengingat bahwa akhir pekan banyak masyarakat yang beristirahat dan dapat meluangkan waktu serta menggunakan WhatsApp untuk mengakses sosialisasi yang kami buat. Hal ini berarti akan membuat sebuah akun Instagram atau forum di mana agar masyarakat dapat melihat sosialisasi yang akan diberikan. Bahayanya monyet politik akan memberikan pahaman tentang nilai Pancasila. Masyarakat bisa mengakses sosialisasi yang diberikan di setiap saat tanpa ada batasan waktu. Komunitas yang akan nantinya akan
dilaksanakan oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, terkhusus pada mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tamu kedua kelas PPKN reguler dengan penjenak masyarakat Desa Marenda 2 Kecamatan Patupa. Tujuan sosialisasi yang komunitas ini yaitu untuk memberikan pemahaman bahaya mod politik yang akan menciptakan pemimpin terpilih melakukan korupsi pada masa jabatannya, dan agar masyarakat juga dapat memahami makna dari Pancasila yang akan disosialisasikan. Komunitas ini akan mengajak lembaga menangani dan monyet politik, yaitu dengan menunjukkan proposal kerjasama kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam kebijakan yang kelompok penulis bentuk dan lakukan untuk dapat kelompok setuju dan kelompok kontra tidak setuju akan kebijakan yang penulis lakukan. Adapun kelompok yang pro pada komunitas ini yaitu pemerintah yang pada komunitas ini akan memberikan pemahaman tentang bahaya politik dan memberikan pemahaman terkait makna Pancasila. Adapun kelompok kebijakan yang akan dilakukan komunitas ini yaitu kelompok atau oknum yang melakukan money politik dan pelanggaran dalam kelompok penulis berupa oknum kontra yang melakukan pelanggaran dan dengan kebijakan yang buat pengaduan di forum atau saluran terkait oknum yang melakukan politik pada pemilu dan pelanggaran di daerah, di mana masyarakat terancam dari pelanggaran yang dibuatnya karena banyak masyarakat yang mengetahui dan komunitas ini tidak hanya sebagai pada korban pengaduan masyarakat prosesnya ke jalur hukum atau proses hukum yang diberikan yang berlangsung. Terima kasih kepada yang telah memberikan saya waktu. Baik, terima kasih pada para ustaz yang telah menyampaikan Nah, di sini saya akan bertanya, seberapa yakin Anda dengan kerjasama yang akan diberikan kepada KPU dapat diterima? Seberapa yakin dengan kerjasama yang akan diberikan KPU dapat diterima? Yakin kepada KPU akan sangat mendukung dengan komunitas yang akan tujuan dan KPU memiliki satu tujuan, yaitu membuat pemilu. Terima kasih kalau menurut Mari. Di sini juga saya akan bertanya tentang seberapa yakin komunitas ini akan menjalankan dengan baik kepada masyarakat. Akan berjalan dengan baik, sangat yakin, karena komunitas ini menggunakan sosial media sebagai sarana dalam melaksanakan sosialisasi yang mana semua masyarakat dapat menikmati. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dan selanjutnya masuk ke dalam closing ceremony. Kami Dan ku dalam matamu saat mewarai mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan
Bodoh. 3. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, bergandeng tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.